Lebih sebagian besar dry eye itu yang lebih berperan justru memang faktor lingkungan, external factor gitu. Dan lifestyle itu tadi ya? Iya, external factor lebih ke lifestyle itu gitu. Oke, jadi tidak karena keturunan juga. Jadi kalau misalnya saya aman-aman aja sampai dengan tua, anak saya juga bakal itu yang juga yang terjadi pada saya ya. PD-PD orang tua yang nggak ada yang minus, anaknya bisa loh ternyata minus gitu ya. Jadi sama faktor lebih lingkungan baik juga. screening. Betul. Oke. Kita perlu juga untuk mengajak anak-anak mulai usia teen, preteen gitu ya, apalagi yang memang aktif dengan layar gadgetnya, dan anak-anak sekarang cenderung suka dalam AC kan dok. Betul. Nggak bisa loh Nggak mereka ada juga. ruangan yang nggak ber-AC. Nah gitu kan. Semua ada AC. Perlu kita melihat apakah ada kecenderungan. Nah kalau berbicara kecenderungan, apakah ini ada hubungannya juga dengan faktor genetik dok? Oke, baik. Jadi kalau genetik sebenarnya dry eye itu tidak langsung berhubungan dengan genetik ya. Memang kan tadi seperti pada awalnya saya bilang, dry eye ini kan suatu penyakit yang sifatnya multifaktorial. Iya. Ada beberapa penyakit yang memang beresiko lebih tinggi, tapi tidak serta-merta bahwa kalau dia terkena penyakit A, maka dia akan terkena dry eye. Nggak kayak gitu. Jadi bukan koneksi langsung ya, dia bukan direct flight. Jadi artinya hanya resikonya tuh lebih tinggi. Ada beberapa penyakit yang memang akhirnya resiko terkena dry eye-nya lebih tinggi. Tapi kalau untuk genetik dalam arti diturunkan itu sih enggak. Karena lebih sebagian besar dry eye itu yang lebih berperan justru memang faktor lingkungan, external factor gitu. Dan lifestyle itu tadi ya? Iya, external factor lebih ke lifestyle itu gitu. Oke, jadi tidak karena keturunan juga. Jadi kalau misalnya saya aman-aman aja sampai dengan tua, anak saya juga bakal itu yang juga yang terjadi pada saya ya. PD-PD orang tua yang nggak ada yang minus, anaknya bisa loh ternyata minus gitu ya. Jadi sama faktor lebih lingkungan baik juga. screening. Betul. Oke. Berbicara screening, seperti apa sih yang dilakukan di sana? Terus kadang-kadang kan kalau udah berbicara mata gitu agak takut kalau sakit. Diapain ya nanti ya gitu ya, udah deg-degan gitu ya. Enggak sih, jadi kita kan mulai memang semuanya dari yang paling basic dulu ya. Artinya yang non-invasif, yang tidak, bukan suatu tindakan operasi ataupun suatu tindakan yang sifatnya mayor gitu ya. Jadi biasanya kita periksa di depan alat tuh namanya slit lamp. Itu semua basic, dokter mata pasti punya deh ya. Kayak kita ke dokter gigi ada kursi giginya gitu ya. Nah jadi kita taruh di situ. Itu cuman pemeriksaan, kita kayak cuman dilihat di zoom in lah. Mata itu kan kecil ya, jadi kita, sedangkan partnya itu ada banyak. Jadi kita zoom di situ, terus kayak kita ada di center lah, kita lihat. Terus biasanya kalau memang ada, kita lihat nih kayaknya memang ada kecenderungan ke arah dry eye, paling basic ya kita kerjakan misalnya pemeriksaan Schirmer. Itu adalah kayak kita tempel kertas aja sih di matanya, itu untuk mengecek produksi air mata basic seperti apa. Terus kita juga punya pemeriksaan yang di atas itu ya, memang pemeriksaan keratografi yang fungsinya adalah sama untuk mendeteksi beberapa dia di sana ada beberapa nilai parameter yang kita nilai di situ untuk menentukan apakah memang betul pasien ini bukan hanya gejalanya saja dry eye, tapi juga memang dari tanda-tanda di matanya juga mendukung bahwa memang betul pasien ini adalah suatu dry eye gitu. Jadi nggak usah takut, tenang aja. Kalau screening tuh pasti kita mulai dari yang basic dulu. Berapa lama dok prosesnya? Paling mungkin 5 menit juga udah lama itu, 5 sampai 10 menit juga udah selesai. Cepet ya, Dok? Cepet gitu. Okay.